ini menandakan bahwa memang ada inflasi besar-besaran ya dari Amerika yang membuat harga emas kembali up. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Sekarang ya IHSG sekarang sudah lagi kurang kondusif ya, dan ini kita melihat ada Bitcoin dan kawan-kawannya juga sedang dalam keadaan downtrend sekarang. Nah, Bitcoin dan kawan-kawan mulai turun. Naiknya inflasi di US akan diikuti naiknya bond yield US. Naiknya bond yield US akan menghambat capital inflow ke emerging market ya. Biasanya kalau seandainya dari mata uang, inflasi dan lain-lainnya sudah mulai tinggi, bakal mempengaruhi juga dengan harga emas. Makanya harga emas sekarang mulai rebound. Nah, ini kita coba perhatikan saham-saham yang berhubungan dengan emas ya sekarang. Semoga aja bisa dikasih rezeki dari saham-saham yang berhubungan dengan emas. Nah, buat kawan-kawan yang sudah bergabung di keluarga Oke Saham, saya membagikan sedikit buku tentang rahasia magnet rezeki ya. Jadi bukan hanya rezeki itu bukan kita hanya cari juga ya, tapi juga rezeki itu juga bisa datang dengan cara-cara Allah ya. Dan bisa di download di channel keluarga Oke Saham ya untuk buku rahasia magnet rezeki. Dan juga saya juga membagikan ilmu dari Ko Belvin ya, ilmu saham. Nah, ini juga cukup bagus bukunya dari Ko Belvin, juga banyak-banyak tips dari dia juga terkait dengan analisa saham sederhana ya. Jadi bisa kawan-kawan download di channel keluarga Oke Saham. Nah, bagi kawan-kawan yang ngebet bisnis saham, ingin belajar bersama kita di kelas belajar Oke Saham, bisa hubungi admin ya di 0896 123 314 28. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Dan di sini di grup kita ini bukan hanya memberikan rekomendasi ya, tapi kita juga memberikan sedikit edukasi dan juga bagaimana sih memilih saham-saham yang bisa kawan-kawan tradingkan, dan alasannya supaya kawan-kawan masih bisa hold seperti apa, alasan harus segera cut saham tersebut seperti apa, dan semoga aja informasi dan juga tips-tips yang selalu saya berikan bisa bermanfaat ya buat kawan-kawan semua. Hari ini perdagangan tanggal 19 Mei 2021 dan IHSG masih dalam keadaan kurang bagus ya. Dan di sini kalau kita melihat IHSG punya support lagi, support terdekatnya ada di harga 5.735 dan masih kuat untuk nahannya ya di 5.735. Closing hari ini IHSG di harga 5.760. Nah, ini masih menipis-nipis ya. Semoga aja akan ada technical rebound lagi seperti kemarin ya. Semoga aja IHSG akan rebound seperti awal kita di bulan Maret 2020 sampai dengan awal tahun 2021 kan. IHSG rebound cukup luar biasa ya, dan membuat kita juga alhamdulillah banyak ketimpa rezeki ya dari IHSG ketika sudah mulai kembali uptrend. Nah, ada beberapa saham-saham yang kira-kira menarik sih buat kawan-kawan perhatikan besok. Yang pertama adalah Budi, dan Budi ini juga merupakan rekomendasi Oke Saham ya. Dari awalnya sebenarnya kita merekomendasikan Budi di bawah harga 150-an ya, sampai dengan kita swingkan sampai di harga 200-an, dan sekarang Budi sudah mulai menaik lagi di atas 226 di closing. Cukup menarik ya, karena di sini juga Budi sudah mulai breakout ya dari harga tertingginya di harga 212, dan juga volumenya juga cukup menarik untuk naik terus. Dan buat kawan-kawan keluarga Oke Saham juga sudah saya infokan ya, Budi hari ini alhamdulillah masih dikasih rezeki kita ya dari Budi. Untuk hari ini kita beli dari kisaran harga scalpingan ya, dari harga 216 kita jual tadi di tertinggi di 230-an, terus kita ambil lagi di bawah 216 218, dan alhamdulillah hari ini penutupan di harga 226. Menurut saya sih besok masih akan ada kenaikan ya untuk Budi. Jadi
masih bisa kawan-kawan perhatikan ya untuk saham Budi. Nah, lihat dari bot saham bahwa Budi juga sudah mulai breakout ya di sini. Breakoutnya di harga 212 ya. Ini 212 dan hari ini closing di harga 226. Akumulasinya juga cukup mentereng ya hari ini. Ini cukup besar akumulasinya. Ya semoga aja besok masih bisa lanjut ya untuk saham Budi. Nah, setelah Budi yang mau saya review sahamnya dan juga mungkin jadi rekomendasi kita juga, itu adalah saham dari JAS. Nah, ini JAS cukup menarik ya. Walaupun di sini kita bisa tengok harganya masih chartnya masih MA50 di atas, MA20 di tengah, dan MA5-nya juga di bawah. Tapi kita bisa tengok bahwa stochastiknya juga sudah mulai up. Nah, ini sudah mulai berdiri dan juga hari ini candlenya membentuk hammer yang cukup bagus ya. Di sini di harga 155 penutupan. Dan ini juga sebagai perhatian saya juga untuk JAS. Semoga aja JAS bisa untuk besok dia bisa breakout di atas MA20 di harga 161 ya. Nah, kita lihat bantuan dari bot kita untuk JAS dan di sini terlihat ya bahwa JAS juga memang dia punya area breakout untuk dari Stochka di 155 ya, dan hari ini closing juga 155 dan juga sudah mulai ada akumulasi di sini ya. Di sini sudah mulai ada akumulasi. Semoga aja besok lanjut ya untuk JAS untuk naik ke atas 182. Harapannya sih bisa breakout di atas garis kuning ini ya di harga 182. Semoga aja besok dikasih kekuatan JAS untuk untuk naik terus. Nah, kita lihat juga untuk BBB JAS dan di sini di BBB JAS juga memang kita ngelihat stochastiknya sudah up. Ada sedikit lonjakan ya, lonjakan dari volume. Tapi di sini masih dalam keadaan minus ya untuk JAS. JAS minus 2,4, jadi ya walaupun dia sudah mulai hijau kembali ya, jadi hijau-hijau menandakan bahwa semakin akan mengecil di sini. Semoga aja bisa ke positif dan juga masih lanjut ya. Tapi memang kalau seandainya masih dalam keadaan negatif seperti ini, berarti kita tidak bisa menaruh harapan besar untuk JAS untuk terus rally ya, tapi kemungkinan dia bakal naik turun dulu sampai ketika dia sudah mulai positif di sini dan dia sudah mulai up. Nah, semoga aja nanti ketika JAS sudah breakout dari garis merahnya ini ya di 161 dan juga sudah mulai positif, dia akan melanjutkan kekuatannya untuk kembali ke harga 200-an ya di sini ya. Nah, ini sempat ke harga 300 sekian loh. Ini kalau seandainya kawan-kawan yang nahan coba dari sekarang aja dia balik ke 300 sudah 100% ya. Semoga aja JAS bisa naik kembali ya ke harga 300-an. Terakhir yang mau saya review adalah saham dari emas ya. Nah, kan tadi saya di awal pembukaan saya sudah menginfokan bahwa emergency market itu bisa mempengaruhi dari harga reboundnya harga-harga emas ya. Nah, ini saya sedikit sharing di harga emas. Nah, kita akan membuka chart dari harga emas berjangka ya. Apakah harga emas berjangka sudah uptrend, dan di sini ya kita bisa tengok emas berjangka ya ZG. Nah, ini harganya juga sudah mulai rebound. Sekarang harganya penutupan di harga 1867 dan masih berada di atas MA5, cukup menarik ya. Juga sudah mulai up. Nah, ini kan dia sudah mulai up. Ini menandakan bahwa memang ada inflasi besar-besaran ya dari Amerika yang membuat harga emas kembali up. Nah, proyeksinya atau ada gambaran bahwa harga emas ini akan kembali ke harga 2000-an ya. Nah, jadi kita coba untuk cicil saham-saham yang berhubungan dengan emas. Salah satunya adalah MDKA, dan ini kita tengok juga ya, MDKA juga memang sejalan ya dengan hampir mirip ya dengan chart dari emas. Nah, ini memang walaupun dia masih turun di bawah MA5, tapi dia masih berada di atas MA20 dan MA50 nya juga sudah di bawah ya. Nah, jadi menarik nih buat kita perhatikan, apalagi saham-saham dari emas juga sudah mulai up. Kita lihat bantuan dari bot kita untuk MDKA. Yang pertama adalah MDKA. Nah, ini kita bisa tengok ya bahwa harga penutupan di 2630 dan garis kuning. Nah,
garis kuning MDKA ada di 2606. Untuk satu syarat pertama untuk kita bisa melirik saham dari MDKA sudah terpenuhi ya. Harganya berada di atas 2606. Nah, semoga aja bisa naik ya. Kita coba lihat bantuan lagi dari BRO MDKA, dan di sini terlihat ya bahwa akumulasi dari MDKA juga sudah mulai terlihat ya, di sini sudah mulai oke. Juga sahamnya juga memang masih dalam fase di sini ya, masih kisaran 2630. Kalau seandainya MDKA bisa besok bisa up sampai 2690, ini cukup menarik sekali ya. Semoga aja besok bisa tembus di 2690, lalu 2740, lalu terbang kembali untuk menuju harga 3000-an. Semoga aja besok MDKA bisa manggung ya, buat kita perhatikan untuk besok. Nah, itu aja review dari dan rekomendasi saham yang bisa kawan-kawan pantau besok. Yang pertama adalah saham Budi, yang kedua adalah saham dari JAS, dan terakhir adalah MDKA. Nah, kawan-kawan yang smart, yang pinter ya, yang sudah bisa mulai analisa mandiri, bisa dianalisa kembali deh saham-saham dari review dari Oke Saham. Belajari cara melihat bid overnya, bagaimana melihat support resistennya, dan selama saham tersebut masih di atas garis supportnya, kawan-kawan masih bisa hold ya. Jadi jangan terlalu banyak ambil posisi di market seperti ini, dan kita harus fokuskan dengan saham-saham yang kita punya ya. Tapi kalau seandainya saham yang kita punya sudah turun dari supportnya, saya sarankan segera keluar. Nanti kalau enggak, ya bakal dibawa turun terus ya. Karena kalau saham sudah downtrend, kita nggak tahu bakal sampai kapan dia akan turunnya. Nah, jadi bisa disiplin buat kawan-kawan semua ya. Semoga aja bisa mendapatkan cuan yang konsisten dari bisnis saham. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.